Kapan lagi coba lu dapetin momen FIFA full kapitalis? Maksudnya apa tuh, No? Ya, jadi baru-baru ini ada sebuah info yang lagi ramai dibicarakan orang bahwa FIFA, Asosiasi Olahraga Sepak Bola Internasional ini, mau jualan saham. FIFA plans to sell stakes in 20 billion US dollar subsidiary to run World Cup, angering UEFA. Yes, jadi FIFA tiba-tiba bilang kita mau jadi perusahaan yang bisa dibeli sahamnya dan sebesar 20% bisa diambil orang. Dan emang masalahnya di mana, No? Apa bahayanya dan kenapa sampai UEFA protes? Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi dunia sepak bola? Well, spoiler alert, full kapitalis. Kalau lu udah ngelihat Amerika Piala Dunia nyebelin, ini bakal jauh lebih nyebelin. Setidaknya itu yang diomongin sama para ahli. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? FIFA merupakan salah satu organisasi olahraga terkaya di dunia yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar, terutama dari hak siar, sponsor, dan berbagai kerjasama komersial lainnya yang berkaitan dengan Piala Dunia. Namun FIFA menyatakan bahwa proposal ini dapat meningkatkan dana yang disalurkan untuk memperluas akses terhadap sepak bola serta memperkuat partisipasi di seluruh dunia. Dengan seluruh manfaat bersih yang diperoleh akan diinvestasikan kembali ke dalam pengembangan olahraga tersebut. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia dan merupakan kekuatan luar biasa bagi pembangunan manusia dan masyarakat, ujar Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sebuah pernyataan. Oke, jadi FIFA ini itu mau jualan sahamnya 20% ke private company atau siapapun yang mau beli. Terus lu pada mungkin bertanya gitu, apa urusannya, apa dampaknya sama sepak bola? Emang kenapa? Disclaimer dulu ya, gue juga bukan si ahli bola, tapi gue suka ngikutin apa yang lagi rame dibicarakan di internet dan ini lagi rame buat dibicarain dan akhirnya gue kepo. Kenapa orang-orang sebel kalau FIFA jualan saham 20%? Jadi ternyata gini teman-teman, FIFA itu non-profit. Buat yang belum tahu, FIFA itu ternyata terdaftar sebagai perusahaan non-profit. Jadi teman-teman, perusahaan non-profit itu bukan berarti perusahaan yang nggak boleh dapetin keuntungan, melainkan perusahaan yang nggak boleh membagikan keuntungan yang dihasilkan untuk para pemilik atau pemegang saham. Jadi kasarnya gini, kalau misalnya gue nih clean sound gitu ya, itu kan profit. Jadi kalau misalnya clean sound untung, ya gue dapat duit, investor-investor dapat duit, dibagi-bagiin tuh untungnya. Nah kalau FIFA dapat untung, untungnya tuh nggak dibagiin tuh ke Bank Botak, terus ke dewan-dewannya, ke lain-lain, enggak, itu masuk ke kas FIFA lagi untuk operasional lagi. Jadi sampai sini paham ya bedanya non-profit dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan kenapa kok perusahaan non-profit itu bisa segede FIFA dan untungnya bisa gila-gilaan? Untungnya dipakai ke dana operasional perusahaan lagi untuk operasional, gaji karyawan, gaji si Bang Gianni, dan buat bikin Piala Dunia lagi, buat ada juga dana-dana bantuan gitu, kayak buat bantuin orang bikin lapangan sepak bola dan lain-lain, itu ada juga. Nah dari sini teman-teman udah dapat poinnya kan, kalau FIFA itu untung baya-baya aja, bahkan duit operasional ini melimpah banget, kayak nggak yang kayak aduh gimana ya FIFA besok bubar nih, aduh gimana ya FIFA krisis keuangan nih. Enggak, justru keuangannya lagi sangat baik-baik aja, lagi sangat oke-oke aja, lagi sangat tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba jadi dimasalahin sama si Bang Gianni nih untuk tiba-tiba butuh dana lebih nih dengan cara ngebuat perusahaannya ini go profit gitu loh, dan go trading, jadi bisa dibeli sahamnya sama orang-orang. Ada apa nih? Orang-orang curiga dong, maksudnya apa nih? Makanya Om Gianni yang ngeluarin statement ini dikritik keras banget sama asosiasi sepak bola paling cukup rame lah di setelah FIFA, yaitu UEFA, alias kayak FIFA-nya Eropa, kasarnya gitu. Proposal tersebut menuai kritik keras dari UEFA yang menyatakan bahwa usulan tersebut telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh lembaga pengelola sepak bola. UEFA memandang persoalan ini dengan sangat serius, tulis UEFA dalam pernyataan. Begitu pula seharusnya setiap asosiasi sepak bola nasional. Demikian juga seluruh pemangku kepentingan, liga, klub, pemain, supporter, pemerintah, dan siapapun yang peduli terhadap masa depan sepak bola. Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset yang bisa diperjualbelikan, terlebih lagi tanpa adanya transparansi mengenai siapa yang akan memperoleh keuntungan finansial. Tidak seorang pun dari kita memiliki sepak bola, dan sepak bola bukanlah milik FIFA untuk dijual. Jadi kritikan pertama tadi yang udah gue singgung adalah kayak semacam ya, di atas kertas keuangan lo emang kenapa? Nggak kenapa-napa. Terus ngapain? Yang kedua adalah secara idea, secara simbol, dan secara filosofis yang mendalam bahwa FIFA menjual sepak bola, ngerti nggak? Jadi kayak FIFA memberikan kepemilikan sepak bola ke private equity, ke seseorang atau siapapun gitu dengan besaran 20%, ngerti nggak sih? Lembaga sepak bola dunia kan FIFA. Semua acara-acara, peraturan, dan lain-lain itu kan dikelola oleh FIFA. Kasarnya, karena tidak ada yang memiliki sepak bola, kita percayakan sama orang-orang di FIFA. Agar sampai seterusnya sepak bola tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi kalau orang main
main bola nggak bayar licensing, bikin pertandingan nggak bayar licensing dan lain-lain tuh. Kok tiba-tiba ada orang secara legal bisa punya 20% dari sepak bola dunia. Ngerti nggak kalian? Secara nilai luhurnya tuh kacau balau kalau ini terjadi. Dan ini bukan pertama kalinya UEFA itu bersinggungan dengan FIFA gitu ya, karena udah banyak banget hal-hal yang mereka tidak sepakati dan hasilnya juga kacau balau gitu. Hubungan antara UEFA dan FIFA memang terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, bahkan menolak menghadiri final Piala Dunia setelah serangkaian perselisihan dengan FIFA mengenai prosedur, disipliner, pengaturan wasit, serta operasional penyelenggaraan pertandingan. Bahkan kalau kalian tahu, FIFA kebelakangan juga banyak banget kasusnya, kalian bisa pelajari sendiri. Tapi intinya, kenapa makin kapitalis sih? Nah, rencananya 20% tuh buat apaan sih, No? Dan tujuannya ngapain gitu? Kalau dari yang gue baca sih ya kayak intinya selama ini kan FIFA yang mengepalai kayak peraturan, terus asosiasi wasit-wasitnya, klub-klubnya, terus tiap negara juga punya perwakilan dan lain-lain ya. Mereka punya hak siar, hak sponsor, tiket dan lain-lain. Nah, nanti mau bikin yang namanya FFE, FIFA Forward Equity itu. Jadi kayak 20% ini ntar bisa bikin kayak acara sendiri gitu. Jadi kayak ada hak siarnya sendiri, ada sponsor sendiri, tiket, lisensi yang dimiliki sama investor. Memang secara omongan ini tuh kayak tadi nggak ada kontrol gitu. Jadi mereka cuma punya 20%, tetap kontrol 80% dari FIFA. Tapi kalau kalian orang bisnis, kalau kalian udah bikin bisnis, kalian tahu kalau lu udah punya investor, lu mesti dengerin, lu mesti punya ruang buat mereka. Mereka yang nggak mau beli, ya lu aja deh, lu pada coba lu beli 20% clean sound, tapi lu nggak boleh ngapa-ngapain di clean sound. Kan kayak apaan sih, aneh banget No gitu. Mending gue jual balik gitu kan. Apalagi sebesar FIFA yang bisa mempengaruhi, bahkan kita udah, lu silakan baca banyak banyak tesis, esai dan lain-lain bahwa sepak bola itu bisa mempengaruhi politik suatu negara. Jadi bayangin ada orang beli saham 20% FIFA dan ekspektasinya cuma dapat keuntungan. Nggak mungkin, pasti mereka juga berharap dapat pengaruh. Dan di sisi lain, ya gimana sekarang kerja FIFA yang sekarang aja udah banyak dikritik dewan, sekarang dia mesti juga mempleasure atau menyenangkan para investor. Ini wajar banget di bisnis, ini bukan rahasia ya teman-teman. Lu kalau udah ngerti bisnis atau udah pernah jalan bisnis pasti ngerti, lu dari investor ya kali didiemin investor, nggak dibikin seneng kan lu beli 20% gitu dan lain-lain. Dan lagi-lagi 20% ini tuh kayak ngapain? Toh FIFA secara keuangan baik-baik aja, ngapain tiba-tiba mereka butuh duit panas? Apa untungnya? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ini semua? Wah, panas lah sekarang. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Singham Aristoteles, kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video, nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member, kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya, now back to the... Nah, banyak orang berasumsi kalau ini semua gara-gara Bang Gianni itu lagi deket-deketnya sama Donald Trump, presiden polisi dunia, Pak. Tapi ini nggak secara langsung ya, karena gini, jadi tuh ini sebenarnya diduga investor yang bakal beli 20% FIFA itu adalah Joshua Kushner ya. Joshua Kushner ini adalah salah satu keluarga kaya Amerika yang terkenal dari bisnis-bisnis propertinya. Dia juga venture kapitalis, invest di berbagai macam perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan teknologi. Visinya itu namanya Thrive Capital, cukup terkenal. Mereka itu masuk ke Instagram, Spotify, Stripe, OpenAI, dan lain-lain. Nah, Joshua Kushner ini itu tuh punya saudara, namanya adalah Jared Kushner. Jared Kushner ini pernah menjadi penasehat senior Presiden Donald Trump pada saat 2017-2021. Dan tebak siapa sih istri dari Jared Kushner? Yap, Ivanka Trump. Dan buat yang belum tahu, Ivanka Trump adalah anak dari Donald Trump. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi antara FIFA dan Amerika? Ada panas-panas apa nih? Ada seru-seru apa nih? Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju sama penjualan 20% saham ini? Atau kalian bodoh amat? Atau kalian sangat-sangat tidak setuju? Dan kira-kira apa motif sebenarnya? Selain uang. Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue ngebahas di Jepang lagi ada misteri tentang orang yang berak sembarangan. Ini bukan orang yang tiba-tiba kebelet terus berak, tapi tiba-tiba orang berak di tempat yang sama berhari-hari. Ada apa tuh coba? Tonton kalau belum tonton. Komentarnya datang dari KFC, Jack the Pooper. Jangan lupa komen di bawah kalau komennya mau dibacakan. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah, menurut kalian siapa tuan rumah Piala Dunia terbaik? Oke? Dan kenapa alasannya? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.